langsung aja lah kita ke nomor. Apakah organ yang tersusun oleh kapiler yang anyamannya padat gitu? C. Paru. Ya, ada lagi. C. C. Ya. Yang C ya betul. C. C. Kalau yang lain tuh longgar, longgar, longgar. Kalau timus, kalau ini kan acuanku kan PPT dosen ya. Nah, di PPT dosen timusnya nggak disebutin tuh dia masuk kemana gitu. Tapi kalau dilihat dari PPT-nya yang lebih benar, yang benar-benar disebutkan padat itu adalah yang paru-paru ini. Jadi jawabannya adalah paru-paru. Ya, pada itu ada apa aja? Paru, hati, ginjal, membran mukosa, bla bla bla. Daripada mungkin ngapalin banyak-banyak, ngapalin aja yang sekiranya paling banyak itu. Ada paru, hati, ginjal gitu. Nah, kalau yang sedikit juga cuma dikit doang nih. Cuma ada tendon, saraf atau polos. Jadi gampang ya buat dibedainnya gitu. Oke, kita review lagi. Kalau kapiler tuh pembuluh darah terkecil, pembuluh darah yang paling sederhana. Terus, terus berdasarkan kriterianya itu dikelompokkan jadi tiga gitu. Ada yang continue, penestrata, sama yang sinusoid. Tapi uh, ini ya contoh-contohnya ya. Kalau continue itu berarti dia membran basalnya auto, terus ini uh, apa ya lupa tadi namanya. Oh ya, endotelnya itu utuh dan membran basilisnya juga utuh. Kalau yang fenestrata itu uh, endotelnya udah nggak utuh tapi membran basilisnya masih utuh. Kalau yang sinusoid itu dua-duanya udah nggak utuh gitu. Nah, tapi kalau yang di PPT dosen, menurutku dokter Lis ini acuannya tuh waktu zaman dulu gitu. Karena kalau aku lihat tuh zaman dulu itu pakainya yang emang dua tipe. Kalau yang sekarang itu udah dibedain jadi tiga tipe. Terus manut yang mana mas? Jelas ya manut yang dokter list dulu ya. Manut yang dua aja gitu. Karena ini yang bakal dikeluarin di ujian. Ada tipe satu, tipe dua. Tipe satu yang kontinu, tipe dua yang penestrata tadi. Nah, penestrata itu dibedain jadi dua kan. Ada yang penestrata sinusoid sama uh, sorry, sinusoid penestrata sama sinusoid discontinue. Terima kasih. Gitu. Di contoh-contohnya, ini nggak perlu diapalin ya. Yang apalin yang dari PPT dosen aja. Ini yang diapalin, ini juga diapalin. Jadi yang sinusoid itu ada rebusan darah hipofisis, korteks adenal, pulau Langerhans Marquez. Kalau yang discontinue ada yang hepa. Tuh. Ini siapa tahu keluar aja sih. Yang penting bisa bedain gambarnya ya. Kalau yang tipe continue tadi, semuanya utuh itu. Satu ini lumen, lubangnya itu. Dua ini vesikel-vesikelnya. Tiga ini perisit ya. Perisit itu kayak semacam stem cell-nya di kapiler. Tiga ini kan tadi kan kapiler berpori kan yang ada rongga-rongganya. Nah, ini juga. Ini adalah rongga-rongganya tadi. Ini sama. Ini dia selain membran basalisnya nggak utuh, landasannya juga terpisah-pisah gitu, nggak utuh juga. Lubang-lubang. Itu. Lanjut nomor dua. Bagaimana gambaran mikroskopis dinding kapiler pada pengecatan dengan impregnasi perak? C, C. Terus kan mozaik kita standar apa, dua, dua, dua. C. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Jadi kalau dari, jadi aku kalau dibilang tahu jawaban pastinya juga kurang tahu gitu. Tapi kalau misalnya dari gambaran uh, yang aku cari itu, jadi kalau uh, impregnasi perak itu
bisa untuk menandai batas dari sel endotel gitu. Nah, cuman kalau yang di sini itu batas antar selnya rata gitu. Harusnya tuh batas antar selnya jelas gitu, bukan rata gitu. Terus ini kan kalau misalnya aku lihat dari Google, gambar-gambar itu ya bentuknya kayak mozaik gitu emang. Ya, itu kayak mozaik. Jadi menurut aku ini emang lebih condongnya ke yang mozaik, yang gambar-gambarnya. Nanti kalau bingung gambar mozaik apa, bisa cari aja di internet gimana gambarnya. Aman ya. Bagaimanakah dapat ditemukan adanya membran basilis menghilang yang discontinue sinusoid tadi? Ya, dan itu C juga ya jelas. C ya. Kalau yang ini dan tadi mana? Ini itu yang fenestrated sinusoid. Yang ini yang discontinue. Yang ketiga fisis, cortex adrenal, peluang hans. Discontinue tadi yang lobulus apa? Oke, penyusun utama dari tunika media di arteri sedang. Ini jelas banget ya. Oke, yang lain, yang B ya, tunika media di arteri sedang. Ya, baik di arteri maupun vena juga jawabannya itu yang jadi polos. Gitu. Kalau elastis sama kolagen ini ada di tunika adventitia. Gitu. Tunika intima itu ada endotel, subendotel, sama lamina elastika internal. Kalau yang tunika media itu ada utamanya disusun oleh polos sama ada lamina elastika eksternal. Jadi yang ini otot polosnya buat vasokonstriksi sama vasodilatasi. Oke, lanjut di bagian oh ya, uh, yang di manakah yang ada kasih lagu tidak teratur? Ini adalah yang A gitu, bronkus. Tepatnya di mana bronkus apa? Iya. Kalau dari ajaran PPT dosen kita adalah oke, uh, jadi sedikit kalau yang terakhir tuh kardilagonya khas ya. Dia kardilago hialin yang bentuknya seperti huruf C gitu. Terus faring ini faring tuh ada, cuman nggak banyak gitu dan ya udah nggak spesifik aja, cuman sebagai komponen-komponen kecil gitu. Nasofaring juga sama gitu.
Laringnya ada yang violin sama elastis gitu. Jadi, violin elastis yang elastis itu ada yang apa tuh cistis epiglottis, terus apa ya? Arytenoid inferior, sama apa lagi satu, enggak, lupa. Kalau yang violin ada thyroid, cricoid, thyroid, cricoid, arytenoid inferior. Kalau yang elastis ada epiglottis, arytenoid superior, terus apa lagi tuh? Nah ini ya, ya cuneiformis sama floroniculata. Ini bronchus primer, dia ada struktur kartilago yang tidak teratur. Kalau yang udah mulai nggak ada kartilagonya di daerah mana? Ya. Jadi kartilagonya ada thyroid, cricoid, dan arytenoid inferior. Kartilago ada epiglottis, cuneiformis, corniculata, dan ujung arytenoid. Strukturnya ada epiglottis sama plica vocalis. Dan vestibularis atau uh, plica vocalis yang palsu gitu. False. Plica. Epiglottis ada dua fasies, ada fasies lingualis sama yang fasies laryngealis. Gitu. Fasies lingualis berarti dia pikirannya adalah squamous kompleks non konifikasi. Karena yang ikut yang ada di lidah itu. Kalau teman-teman ingat, epitel di lidah itu kan, atau epitel di mulut itu kan, istilahnya squamous kompleks ya, non konifikasi. Kalau yang konifikasi dia tuh pas adanya di luar tubuh kita gitu, di kulit kita buat melindungi kita dari antigen-antigen, barrier-barrier, pokoknya dia sebagai barrier. Ini terakhir kardiologi jalin, bentuknya C, laring, ini ya ada, cuman dia nggak terlalu banyak. Lanjut, pewarnaan maka yang khas untuk sabut kolagen pada tunika kondisi arteri, yang khas ya. Kalau yang opsi lainnya buat apa aja nih? Glomori buat apa? Kalium bikarbonat buat apa? HE buat apa? PAS buat apa? Sebenarnya nggak kuat juga sih. Di Mali Azan. Jadi ini durasi pembahasannya. Kalau reagen, dia itu spesifik for the reaction of muscular fiber, glial fiber, kolagen, glomerulosoma, dan eritrosit. Spesifik. Gomori itu juga sama. Dia bisa buat muscle fibers, kepas main rat, nuclein bla bla bla, kolagen bla 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 gitu. Cuma dia nggak spesifik. Kalau yang ada malware emang dibuat spesifik. Terus HE buat apa? HE training bla bla bla. Hematoksilin itu buat ngecat nukleusnya biar jadi biru. Kalau eosin buat matriks ekstraselulernya gitu. Buat apa tujuannya? Untuk visualisasi struktur-strukturnya, penyebaran dari sel-selnya, dan morfologi dari selnya. Kalau periodic acid shift pas itu untuk mendeteksi polisakarida, glikogen, glikoprotein, glikolipid. Jadi, tapi fun fact aja.
Saya yang keluar juga yang Hazen Mallory-Stain. Apa jenis sel yang menghasilkan cairan serus pada kafum perikardii gitu. Mau di kafum perikardii, di kafum pleura, nanti ada kafum peritoneum, semuanya yang hasilin cairan serus itu adalah si sel mesotel gitu. Menghasilkan cairan serus adalah si sel mesotel. Mesotel, endotel itu epitelnya squamous simplex. Itu ya. Ingat-ingat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melumasi. Orang kita. Kalau endotel buat melapisi sistem apa tuh kardiovaskular kita. Gitu. Yang hasilin apa? Yang hasilin kalau di jantung, di perikardium, itu di perikardium mana? Itu di perikardium yang serosum ya. Serus, serus buat menghasilkan cairan serus. Tuh, kalau fibrosum misalnya jadi meningkat pada lanjut perikardium apa tadi? Perikardium ya kalau sesar perikardium ini yang epikardium ya, jangan lupa yang ini. Oke, nah, apakah produk yang dikeluarkan oleh sementara pada bronchiolus terminalis? Oke, C, emang ya J yang C ya, yang untuk transfer IgA ke lumen bronchiolus. Nih, komponen sekretorinya transfer IgA ke lumen bronchiolus. Oke, sebelumnya mau nanya nih, kalau fungsi dari imunoglobulin imunoglobulin A atau kita sebut sebagai antibodi A ini buat apa? Sistem imun mukosa gitu. Sekarang kalau di betul sistem ramah kita kan menghasilkan cairan-cairan mukosa gitu, sekret-sekret mukosa. Jadi mukosanya itu bakal apa ya, bakteri itu atau antigen itu akan terjebak di mukosa-mukosa tadi gitu. Kalau IgM, IgG, dia tuh untuk pertahanan pertama itu untuk pertama kali kena itu GM, fase akutnya GM. Kalau IgG itu untuk fase yang udah kronisnya atau fase yang udah lama. IgG aku jujur lupa nanti bisa dari itu masih information nanti. Sebut apakah anyaman serabut elastis longitudinal yang padat pada vena sedang. Serabut elastis longitudinal. Ada yang tahu? Oke.
Oke, ada lagi. Oke. Ya, ini yang C ya, membrana elastika interna ya. Dan yang oke. Jadi kita harus sebentar kalau pembuluh darah itu punya tiga intima, tiga lapisan gitu, sama kayak di jantung. Kalau di jantung ada endokardium, myokardium, sama epikardium. Kalau di pembuluh darah ada tunica intima, media, sama adventisia. Nah, kalau di arteri itu semuanya itu lengkap lah ibaratnya gitu. Tapi kalau yang vena dia itu untuk membrana elastikanya itu sebenarnya ada atau bahkan nggak ada gitu. Nah, adapun itu ya di lamina elastika yang internal gitu. Eksternalnya dia nggak ada. Ini kalau dari begitu dokter list, membrana elastikanya, membrana elastika eksternalnya nggak jelas, nggak jelas, nggak jelas. Kalau bisa dibilang juga nggak ada gitu. Kalau membrana elastika, membrana elastika internalnya dia masih ada gitu. Meskipun ada referensi yang nyebutin nggak ada yang referensi yang menyebutkan ada gitu. Gitu ya. Kalau yang yang tadi. Terus ini teman-teman yang lihat juga perbedaan-perbedaannya. Arteri itu lebih tebal tunika medianya, jadi ototnya itu lebih tebal gitu. Cuma memiliki itu yang tunika media. Kalau yang pada vena yang berkembang lebih baiknya adalah yang tunika tendensianya. Ini elastika internal dan internal ada perbedaan ada atau tidak ada dan tidak ada atau jarang sama sekali. Arah aliran darahnya menjauh jantung, tentunya menuju jantung, tekanannya yang arteri tinggi, yang vena rendah. Patutnya arteri nggak ada, venanya ada. Vasofasor nggak ada vasornya. Ini yang ada itu pada tunika adventisia. Kalau yang vena itu tunika adventisia dan tunika media yang bagian luar-luarnya gitu. Menambahkan pada preparat karena dia ototnya lebih bagus, lebih banyak juga. Makanya bentuknya itu relatif lebih stabil gitu. Makanya bentuknya bulat. Tapi kalau vena karena ibaratnya betonnya nggak ada, semennya nggak ada, jadi bentuk itu lebih kolaps. Eh, apa nama sel yang paling dominan pada septum interalveolaris? Nah, ini sel penama maksud satu ya. Lalu kita kenal dengan nama yang sel sel setal. Eh, sel alveolar kan. Atau ini eh, jadi ini kan yang ditanya kan yang paling banyak kan, paling dominan. Nah, yang paling dominan berarti yang otomatis yang sel-sel utama ini gitu. Nah, ini ada pneumosid satu, pneumosid dua, sama endotel. Nah, terus ada yang sel tambahan. Yang ini cuma penambahan apa tuh? Ya, aksesoris. Nah, jadi ini kalau kita lihat di sini, alveolar tipe satu itu 97% itu, atau 95% lah. Jadi dia itu yang paling banyak. Begitu. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai barrier. Kalau yang alveolar tipe 2, dia sekresi surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan, biar paru-paru kita tuh nggak kolaps. Terus dia tuh berfungsi juga sebagai stem cell gitu. Dia berdiferensiasi menjadi pneumosit tipe satu. Begitu. Jenis kalender yang terdapat pada preparat histologi terakhir.
yang ini, ada yang seromukosa. Ininya kalau yang di sini PPT dokter kami jadi itu epiglottis facies laryngalis, trachea, dan bronchus segmentalis itu kelenjarnya adalah kelenjar mukosa, seromukosa, 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 mana ya trachea? Oh ya, seromukosa, itu ya trachea, epiglottis, sama bronchus segmentalis. Itu seromukosa gitu. Serus dan mukus. Kalau yang bronchus primer, dia seromusin. Sama kalau yang gejala faktor ini, serus murni gitu. Ini jarang dibahas ya. Menurutku nggak terlalu pergi gitu ya. Paling banyak sih seromukosa. Jadi kalau misalnya nggak tahu pun, tembak aja udah seromukosa. Oke, berikut apakah hubungan berat dan sel endotel yang satu dengan lainnya? Kalau zonal fluidens atau tight junction ya. Tight junction atau zonal fluidens untuk mendekatkan itu. Kalau dismusum apa? Dismusum buat sama juga buat merekatkan, cuman bukan yang uh, sama gitu dibandingin sama yang empat junction. Masih ada juga sama, bukan yang utama. Empat junction bagus banget. Marginal vote ini kayaknya cafe oli. Begitu. Ayo, lanjut. Tinggal bagaimanakah gambaran histologis yang normal pada sinus paranasal gitu. Ya, ini adalah yang saya sudah kompleks kolomnar ya. Jadi udah teman-teman nggak usah bingung, pokoknya kalau dia itu udah masuk ke sistem pernafasan, itu dia udah otomatis pasti terrespirasi gitu. Sudah kompleks kolomnar berselia dengan sel goblet gitu kan. Nah, yang vestibul nas ini pasti jarang ditanyain. Sangat harus juga. Vestibul nas ini kan jadi deket banget sama uh, kulit kita kan, kulit luar tubuh kita gitu. Makanya dia uh, punya fungsi buat proteksi lah, buat damage dan lain sebagainya. Dan karena dekat dari luar tubuh kita, kulit kita, dia berarti epitelnya squamous convex. Ya, karena dekat sama tubuh. Fossa nasalis ini udah respiratory, terus kalau udah bagian atasnya ini, dia itu udah ada regio olfactory gitu untuk penciuman. Sinus paranasalis sama sinus di daerah hidung juga dia ada epithelial respirasi. Jadi kalau bingung udah tembak aja epithelial respirasi. Lanjut. Gambaran histologis yang normal pada pleka vokalis.
Ada yang belum? Ini ada yang A. Iya, iya juga. Sebentar. Oh ya, lupa. Ini ya tadi ya. Jadi lu bingung ya. Oh ya, sorry. Ini adalah yang D ya, sorry. Yang D. Tidak ada Banjar. Ini emang agak apalan sih, tapi nggak apa. Bedanya antara plika vestibular sama yang plika vokalis. Kalau vestibular tadi adalah false vocal cord gitu, atau plika vokalis yang palsu gitu. Dia udah nggak berfungsi. Ya kemungkinan karena teori evolusi ya. Jadi dulu itu mungkin dipakai untuk zaman berburu, soalnya butuh yang tinggi, dia makanya kepake gitu. Tapi sekarang kan makin lama nggak terlalu butuh itu, jadi uh, udah mulai tidak digunakan gitu, mengalami evolusi. Jadi ya, betulnya squamous kompleks non klarifikasi. Kalau singularis dia pseudo kompleks kolumnar. Bagaimanakah struktur histologi normal pada dinding bronkus primer? Hmm, hmm. Nah, ini C ya. Yang tadi udah sempat dibahas. Kalau struktur kartilagonya baca. Ya, C. Maafin yang ke ke bold, terus warna merah. Ini ya C. Yang ini lebih dikit. Begitu. Apakah jenis sel epitel yang melapisi fasies lingua? Oke, karena dia untuk lingua ya, lingua kan buat proteksi juga. Dia pasti itu epitel yang kuat sebagai barrier. Hmm. Oke, ini ya, squamous kompleks non kornifikasi. Jangan jawab yang kornifikasi. Kornifikasi, dia tuh di kulit-kulit kita aja gitu. Squamous kompleks. Kalau yang tadi, Pasies laringalis, dia yang sudah kompleks kolumnar. Ini sudah kompleks kolumnar baru ini masuk ke epitel aspirasi ya. Jadi jangan bingung, epitel aspirasi sama sudah kompleks kolumnar bersedia gitu, jangan bingung. Gambaran histologis normal dari epiglotis. Ini sama kayak yang sebelumnya ya. Iya, sebelumnya
Oke. Di lapisan mata dapat ditemukan endotel dan membran elastika interna pada arteri sedang internal. Endotel, tunika yang paling dalam ya. Ya, ini adalah tunika intima ya. Kalau yang elastika eksternal, dia itu masuk ke yang tunika media. Itu tunika media masuk ke yang elastika eksternal masuk ke tunika media, yang internal dia masuk ke yang tunika intima. Lanjut, 19, 4 nomor lagi berarti. Dimanakah kita dapat menemukan sel mosatel squamosa simpan pada traktus respiratorius? Ya, Mak ya. Jadi dia di daerah rongga-rongga. Ya, sini di pleura. Kalau yang pada jantung dia di kafum perikardium, atau di perikardium. Dia dihasilkan oleh sel M, gitu. M, masukkan homos. Gambaran karakteristik sel kita pembuluh darah. Ya, makin besar diameter kapiler, sebenarnya makin pendek dan lebar. Anggap aja kalau makin besar lumayan kan berarti ada isinya gitu. Isinya makin banyak, jadi dia neken ibaratnya kayak plastisin gitu, dia makin ditekan itu dia jadi makin tipis gitu, makin pendek dan lebar. Dapat granula yang banyak pada sitoplasmanya enggak ya. Bagian nukleusnya menipis enggak ya. Ingat-ingat aja kayak sel uh, anggap aja nih kayak otot polos nih. Nah, otot polos kan bentuknya fusiform tuh kan, gelondong tuh. Nah, nukleusnya atau bagian tengahnya tuh dia lebih menggembung, sedangkan bagian tepinya itu lebih tipis. Bentuknya poligonal, tipis. Bagian-bagian tepi yang datar tampak mengembang gaya makin tipisnya. Uh, struktur apakah yang tidak tampak pada preparat sedang? Ya, ini adalah membrana aksika yang eksterna ya, yang karena berkembang baik pada tunika sentrisia. Terus pada tunika intimanya dia ada katup, katup pena. Eh, terakhir nih, bagaimana susunan histologis region nasofaring yang tadi? Nggak sih, beda-beda. Beda-beda. Ini hafalan gambar sih, gambar hafalan slide. Kan bisa dinar kok, bisa dinar.
ini sayang tadi. Eh, lanjut, gitu. Salah satu lagi. Jadi tadi kan pokoknya di pernafasan tuh ingat-ingat aja lah. Pokoknya dia tuh tapi itu respirasi gitu. Sel kompleks kolomnya bersedia dengan sel goblet. Jadi dia pasti ada sel gobletnya pasti ada. Terus kubusin kompleks salah ya. Dia sel kompleks kolomnya. Terus kapiler fenolnya gimana? Kapiler fenolnya anggap aja kan di semua organ tubuh kita tuh mostly kayak apa ya? Kayak organ apa yang nggak ada pembuluh darahnya gitu. Gitu. Jadi dia pasti ada namanya kapiler fenol pasti ada gitu karena pasti di vaskularisasi gitu. Jadi kan nggak mungkin dia nggak punya. Ya udah, berarti sisanya hanya memiliki jaringan yang simfoid. Itu ya. Begitu. Oke, masih lama nggak nih? Masih semangat nggak nih? Ya, buat materi itu sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau nggak ada kita lanjut part 2. Tinggal di Oh, ini sepertinya nggak ada. Ntar kalau mau nanya bisa page aja. Nah, kalau gitu aku silakan kepada moderator, Devi atau Zahra. Oke, terima kasih banyak Mas Hansan. Mungkin sebelum lanjut ke materi selanjutnya dari teman-teman, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand atau lewat chat. Ditunggu sampai jam 20.00 ya.
Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman untuk materi pertama histologi dari Mas Hansan, kita cukupkan dan akan dilanjutkan untuk materi kedua. Untuk Mas Hansan sekali lagi terima kasih banyak Mas sudah meluangkan Sama-sama. waktu untuk mengisi tentiran malam ini. Yuk, semangat ya. Oke, terima kasih Mas Hansan. Langsung saja lanjut untuk materi kedua dari Mas Erlangga. Dipersilahkan. Mas Erlangga bisa langsung share screen dan mulai sesinya. Oke, ini aku bisa share ya? Oh iya, bisa. Gitu ya, aku tuh kafe sama Mas Hansan, guys. Jadi kita sama-sama ngungsi dari Bulakan sih, guys. Ya, intermezzo sedikit. Ini aku langsung mulai aja ya. Iya, Mas. Oke, sama kayak tadi ya, kita bahas yang fisiologi tapi. eh jadi aku dikirimin soal sama teman-teman Penpro, terus ya kita bahas sesuai sama yang di request ini. Sebentar. Like dulu. Malaysia. Oke, udah kelihatan kan ya? Sudah, Mas. Oke. Oke, ini soal pertama. Seorang laki-laki usia 22 tahun, bla 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 bla, stadion yang berujung ricuh. Nah, ini kata kuncinya di sini ada CO. Langsung dijawab A. Oke. Gila, keren banget. Siapa nih Bismillah bisa UB nih? Ini berapa nih berapa? Enggak, ya, enggak ada bonus ya. Oke, jawabannya bener ya yang A karena dia CO2-nya di atas normal. Artinya terjadi peningkatan asam ya. Karena CO2 nanti akan dia diubah menjadi asam. Nah, reseptornya itu ada periferal, ada sentral. Yang periferal dia bisa deteksi O2, CO2, H+, yang sentral khusus H+. Ini nanti mungkin kayaknya kepake deh nanti. Ya, ini yang sentral ya. Jadi dia mendeteksi H+, kemudian ke inspiratory center di dorsal. Kalau yang di ventral kan yang expiratory. Nah, oke kita lanjut. Nomor 2, seorang atlet maraton. Faktor apa yang untuk mengimbangi peningkatan kardiak output tersebut? Ya, kuncinya kalau atlet itu dia ada perbesaran ototnya ya. Mereka otot-ototnya mengembang dengan baik sehingga sehingga ya kayak gitu. Mungkin mau dijawab dulu? Ada yang bisa jawab pertanyaannya? Ya kayak apa? Untuk eh kayak ada lagi yang lain? Mari guys, agak bingung ya. Oke, jadi aku kasih materinya dulu deh. Nanti kalian tentuin jawabannya yang mana. Nah, ini kalian lihat Deddy Corbuzier, dia kan atlet ya. Terus kalian bisa lihat di lengan-lengannya ini, dia venanya membesar tuh. Kayak ada ini, garis masnya. Jelas. Aku kan mas. Iya, pokoknya dia kan ototnya membesar nih. Terus jadi si venanya ini dia tertekan atau istilahnya kayak
vena itu kan dia eh, tekanannya rendah, sehingga dia memanfaatkan dari otot-otot di sekitarnya untuk membawa darah dari vena balik lagi ke jantung. Dan kalau otot-ototnya ini dia membesar, maka jumlah volumenya yang diangkat ke balik ke jantung bakalan lebih banyak. Artinya, tadi yang kayak disebutin sama Zahra, bahwa volumenya yang ada di jantung bakalan meningkat. Cuman bukan volume darah volumenya, tapi volume yang ada di jantung akhirnya meningkat. Dari yang ada di vena, dia masuk ke jantung. Sehingga jawabannya bukan yang ada lagi yang lebih tepat selain yang E. Mungkin ada yang tahu jawabannya? Iya, betul ya, yang C ya. Jadi volume darah, bener, kayak kata Zara, banyak yang masuk ke jantung sehingga terkumpul preloadnya meningkat. Preload itu jumlah atau volume darah sebelum dia dipompakan ke seluruh tubuh ya. Sebelum dia dipompakan oleh ventricle. Kayak gitu. Oke ya. BTW kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung chat aja atau ngomong atau dipotong aja nggak apa-apa. Daripada lupa nanti pertanyaan. Oke ya, ya ini gambarannya. Dia dari vena porta tadi ketekan sama otot-otot, volumenya meningkat. Ini terus diedarkan ke paru, dari paru masuk ke atrium kiri. Nah, dari yang di atrium kiri masuk ke ventril kiri. Kalau di yang dari atrium kanannya meningkat, yang di ventril kirinya juga pasti meningkat. Mas preload apakah sama dengan end diastolic volume? Eh, enggak. Jadi preload itu jumlah atau volume udara lagi. Volume darah yang ada di ventricle kiri sebelum dipompa. Kalau EDV, end diastolic volume, itu dia jumlah atau volume darah N ESV EDV. Diastolic. Eh, jumlah setelah dia dipompa kalau EDV. Jadi mungkin mungkin sama sama ESV ya. Preload sama dengan ESV. Jadi end systolic volume, jumlah volume setelah sistol ke sini. Kalau afterload itu apa sih Mas? Afterload itu setelah dipompa. Jadi afterload itu sama dengan EDV, ESV itu sama dengan preload. Gitu. Apakah menjawab Nini sama Zahra? Gacor. Mantap. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, apaan? Kita next. Nah, nih, Ziva datang keluar sesak napas. Debu, kuncinya debu nih gampang nih. Kalau orang asma deh, bayangin orang asma. Tuh, kenapa? D. Ada lagi yang lain? Ya, jawabannya bener ya, yang D. Peningkatan resistensi saluran napas atau sama dengan obstruksi. Soalnya mungkin kalau dokter Juliana lebih senang pakai bahasanya resistensi saluran napas ya. Cuman kalian jangan bingung juga sama obstruksi jalan napas. Itu sama aja. Kayak gitu. Ya, intinya kalau ada debu, dia akan bronkokonstriksi kayak gitu. Terus kalau pakai obat asma, dia bakal bronkodilatasi. Gampang lah ya. Oke, kita lanjut. Tok Dalang, usia 56 tahun. Dia mengalami arteriosklerosis. Terus ada kolesterol di arteri koronaria. Apa pengaruhnya terhadap sirkulasi darah pasien? Oke, ada yang tahu? Ada yang tahu? Tapi jujur agak susah sih yang ini. Ya, ada yang jawab sih, ada yang A. Kasih paham, Mas. Oke, siap. Ya, pokoknya aku salah gambar deh kayaknya. Iya, kayaknya. Iya, gambarnya hilang. Oke, jadi si ini arteriosklerosis dia kan ada di arteri koronaria, di arteri ya. Bayangin kayak ada sumbatan di arteri. Artinya berarti pembuluh darahnya diameternya semakin kecil. Kalau diameter pembuluh darahnya semakin kecil, resistensinya akan meningkat justru dari rumus yang ini. Jadi kalau R-nya turun, resistensinya bakalan meningkat, bukan menurun. Kayak gitu. Sifat ST kamu.
Oh iya, oh Ziva Stekampel. Oh, oke. Nah, jadi bukan eh bukan resistensi ya. Tadi aku jawabnya pengen resistensi gitu, cuman ternyata salah. Yang benar itu benar C. Recoilnya terhambat. Recoil itu kemampuan darah, kemampuan pembuluh darah dari mengembang untuk balik lagi. Pokoknya jadi si pembuluh darah itu kan dia elastis ya. Dia bisa dia menyesuaikan diri. Kalau tekanannya tinggi, dia bakalan kayak mengembang. Kalau tekanannya rendah, dia bakalan balik lagi ke ukuran normal. Nah, jadi kalau misalnya ini ada arteriosklerosis, ada penyumbatan, berarti si arterinya nggak bakal elastis lagi. Jadi si recoilnya terhambat. Recoilnya terhambat juga compliance-nya juga harusnya terhambat ya. Aliran darahnya semakin. Kalau compliance itu gimana? Kalau compliance itu recoil itu dia kembali lagi setelah melebar. Kalau compliance itu dia kemampuan untuk mengembang. Eh, Kalau ada compliance rendah, recoil rendah, nggak mungkin berarti. Berarti eh, salah berarti soalnya. Jadi, pasti salah satu sih harusnya. Resistensi meningkat gak sih Mas? Iya betul, resistensinya meningkat. Bismillah UB di aja. Waduh, disuruh diem. Udah paling jago nih yang ST Kampul. Yes. Oke, aman ya. Kita lanjut ya. Hilang satu coy. Oke. Nah, Muin adalah ini soalnya kalian ganti ya namanya ya. Sesuka hati. Siapa yang nyusun? Diganti Muin, diganti siapa? Oke. Eh, Adalah seorang mahasiswa laki-laki berusia 20 tahun. Dia jantung berdebar-debar ketika akan menghadapi OSCE. Biar asik. Ya, Zahra nggak ditulis namanya. Oke. Hasil nadinya 124 kali. Benar baru reseptor. Emang iya? Bukan baru. Jadi dia tuh nervous kan. Maksudnya secara psikologis, secara psikis gitu kan. Nah, secara psikis dari mana? Benar dari korteks dari otak. Jadi nggak usah pikir yang ribet-ribet. Nervous kan, alirannya atau selangnya gitu istilahnya, bukan sumber akhirnya kan. Pas nodus SA terus ujungnya akhirnya atau reseptor eh, ada kalau ada peningkatan atau penurunan tekanan darah gitu ya. Kayak gacor. Lanjut Yova. Yova ada kak Yova? Suruh jawab Yova. Cewek-cewek kayak ikut. Oke deh. Gak apa-apa. Apa nih jawabannya? Hipertensi ya, kuncinya hipertensi. Jadi eh, mekanisme apa yang berkaitan dengan hipertensi? Yaitu tadi baroreseptor. Nah, kalau orang hipertensi, baroreseptornya teraktivasi atau gimana? Ya, betul, vasodilatasi ya. Jadi kalau dia, kayaknya ada gambarnya. Nah, nih, ini kan sinus karotikus sama apus aorta. Dia baroreseptor, teraktivasi ke nukleus tractus solitarius. Ini di medula oblongata. Jadi, dia yang ngatur bakalan naikin atau nurunin gitu. Tapi reseptornya di baroreseptor. Nah, si nukleus tractus solitarius ini kalau teraktivasi, dia bakalan meningkatkan parasimpatis dan menurunkan saraf simpatis istilahnya. Jadi kalau ada tekanan darahnya meningkat, parasimpatisnya naik, simpatisnya turun. Simpatisnya turun, dia nggak jadi vasokonstriktor. Ini kan inhibisi. Nggak jadi vasokonstriktor, malah vasodilatasi. Arteriolnya, venanya, vasodilatasi. Kayak gitu. Ya, kalau yang parasimpatisnya teraktivasi, SA node-nya diinhibisi. Jadi kontraktilitas jantungnya diturunin, heart rate-nya diturunin. Seperti itu. Kita lanjut. Masih banyak. Bagaimana cara menilai komplians paru normal? Ya, ini praktikum nih, praktikum.
Ah, betul. Mantap. Gacor. Nah, lanjut. Tavia seorang ibu hamil. Tavia itu angkatan kalian juga? Udah hamil juga? Atau bukan? Jahat banget Tavia dibuat ibu hamil kan. Astagfirullah. Sah. Oh, bener angkatan kalian. Eh, nih, eh, filtrasi itu adalah filtrasi itu adalah dari darah keluar, gampangnya gitu. Dari pembuluh darah keluar ke jaringan. Reabsorpsi dari jaringan masuk ke darah. Jadi kan darah itu mengalirkan pembuluh darah itu mengalirkan darah ke jaringan-jaringan gitu kan. Nah, kalau filtrasi berarti prosesnya dia mengeluarkan dari pembuluh darah ke jaringan. Kalau dari jaringan ke pembuluh darah namanya reabsorpsi. Nah, ini si tavia, kakinya bengkak. Artinya banyak dari darahnya yang keluar gitu. Berarti jawabannya harusnya filtrasinya meningkat, reabsorpsinya turun. Nah, kita cari yang filtrasi meningkat, reabsorpsi turun. Nah, yang benar cuma E. E. Reabsorpsi turun. Gacor. Tapi kalau kalian mau ngitung itu nggak apa-apa. Kalau mau ngitung ini, jadi hidrostatik itu kan dia mempertahankan di pembuluh darah maupun di jaringannya hidrostatik. Onkotik itu yang mendorong keluar. Nah, reabsorpsi turun apa enggak? Ya, reabsorpsinya dia bisa turun, bisa tetap sama aja. Tapi lebih cocok kalau reabsorpsinya turun gitu kan. Artinya yang ada dari yang ada di jaringan nggak balik lagi ke pembuluh darah. Gitu. Boleh bilang lagi? Ya oke. Filtrasi itu adalah proses dari pembuluh darah ke jaringan. Ini aku gampangnya aja ya. Pasti kalau pakai pengertian yang ribet-ribet itu aku sendiri juga nggak paham. Jadi dari pembuluh darah ke jaringan itu filtrasi. Reabsorpsi itu dari jaringan balik lagi ke pembuluh darah. Oke. Nah, kalau ada kaki yang bengkak, berarti cairannya itu lagi banyak di jaringan, ya, banyak di jaringan. Filtrasinya, proses dari darah ke jaringan berarti meningkatkan pasti. Reabsorpsi ya dari jaringan ke darah itu dia menurun karena yang karena ya tetap di situ cairannya. Oke, paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Oke, mantap. Oke, oke, Bismillah bisa UP. Nah ini rumusnya Starling. Pokoknya si hidrostatik itu dia adalah tekanan yang mempertahankan, onkotik itu yang mendorong. Itu gampangnya. Ini rumusnya ada ini. Kalian kalau mau itu nggak apa-apa. Cuman aku malas gitu jadi itu lihat gampangnya aja. Oh kakinya bengkak. Pasti di cairannya di jaringan tuh banyak. Eh, filtrasinya pasti naik, reabsorpsinya turun gitu. Nih hidrostatik dikurangin interstitial, dikurangin dari onkotiknya di kapiler, kurangi onkotiknya di jaringan. Gitu. Nanti ketemu gradiennya, kalian bisa nentuin, oh dia itu lebih banyak yang keluar, apa lebih banyak yang masuk ke dalam kayak gitu. Kalau banyak di pembuluh darah, kira-kira kasusnya apa ya, Mas? Eh, hmm. Justru aku masih belum tahu. Apa ya? Coba ya kita lihat ya. Coba nanti tak cari lagi ya. Aku masih belum nemu.
Semoga nanti aku bisa ketemu ya. Nanti tak kontak lewat Zahra. Biar yang lain kebahas dulu aja gitu ya. Gak apa kan? Potensial. Tak cari. Oke, mantap. Kita next. Nah, Bintang, seorang laki-laki usia 28 tahun, tamasya ke Gunung Semeru. Jadi ada ketinggian ya. Nah, ini jawabannya yang mana? Ini aku lupa di PPT siapa. Tapi ingatku tuh di dokter Sri Wulandari apa ya? Oh, dokter Yulana. Oh, ada ya. Hmm. Oh, itu nggak yang D, boh. Kurva HbO2-nya geser kanan. Iya, aku pilih, aku juga lebih ke yang D. Soalnya gini, jadi kan dia, ini ada sih nggak sih gambarnya? Nah, ini. Dia kan tinggi kan. Eh, Tempatnya itu tinggi. Artinya eh, tekanan udaranya itu rendah kalau nggak salah. Jadi eh, oksigen yang masuk tuh sedikit. Nah, oksigen yang masuk sedikit tuh meningkatkan si eh, 2,3 dpg ini. 2,3 dpg ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan oksigen dari HB supaya bisa lebih cepat masuk ke jaringan. Selain itu, juga bakalan lebih banyak diproduksi eritrosit. Kayak gitu. Jadi kurvanya bakalan geser ke kanan. Nah, ya ini. Mengapa kok dia bisa geser ke kanan atau bisa bergeser ke kiri? Ini ada di sini. Jadi kalau temperaturnya tinggi, dia bakalan geser ke kanan. Kalau jumlah ininya menurun, dia bakalan lebih kompensasinya, dia bakal bergeser ke kanan dengan mekanisme tubuhnya ya. Kemudian juga kalau tekanannya turun, dia bakal geser ke kanan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Atlet maraton meningkatkan cardiac output 5 kali lipat. Ini apa yang mengimbangi peningkatan cardiac output tersebut? B, betul. Jadi karena terlatih, dia lari maraton, otot-ototnya bakalan membesar, termasuk juga otot jantungnya. Jadi karena otot jantungnya membesar, maka dia sekali sekali lompat tuh bisa banyak. Stroke volumenya bakalan meningkat. Stroke volume meningkat, cardiac outputnya juga meningkat. Tapi heart rate-nya bakalan lebih rendah daripada orang biasa. Karena apa? Karena stroke volumenya aja udah gede. Jadi nggak perlu heart rate-nya tinggi, stroke cardiac output-nya udah bisa sama, bisa lebih gede. Gampangnya kalau orang latihan pasti ototnya membesar kan. Nah ini otot jantungnya juga bakalan membesar. Kayak gitu. Oke, 20 soal. Sekarang sampai juga ya guys. Kita lanjut. Pada penderita aterosklerosis komunikasi yang mengalami penurunan adalah ini yang tadi ya, kompresnya turun, tekanan darahnya, tensinya jelas naik. Volumenya kayaknya nggak ngaruh deh. Soalnya kan dia di selangnya aja kan. Iya, kompresi. Oke lanjut. Seorang ibu hamil G1 P0 A0. Ini G1 tuh aku baru tahu. G1 tuh gitu grafit. P itu, ayo, sih. Lihat lagi. Kayaknya aku taruh di list. Partus ya, ayo bener-bener. Sih, Pak. Gila. Oh, tontonin dong, Mas. Malu kalau ditontonin sama sepuh. Aduh, ampun. Ya, Brutus tuh, ya itu. Pokoknya dia nggak, uh, David tuh artinya kehamilan pertama, Farah tuh ini ya, melahirkan sebelumnya, abortus tuh ada keguguran apa enggak. Kita balik lagi.
Keluarnya sesak napas. Dari analisis fisik dokter berdiagnosis mengalami preeklamsia berat edema paru. Apakah faktor spesialis sesak napas pada pasien tersebut? Oke, ada yang bisa jawab? Di, emang ya, emang iya. Emang AA gradient itu apa, guys? Yang tahu AA gradient. Ah, 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 aku mau juga. Ah, 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 ah. Nah, AA gradient itu adalah difference between PO2 of alveolar gas dan PO2 of systemic alveolar fluid. Jadi intinya di kan eh, gas atau O2 itu mengalir dari alveolus ke pembuluh darah kan. Nah, kalau terdapat pasti ada bedanya kan, perbedaan antara yang di alveolus dengan yang masuk ke pembuluh darah. Cuman kalau terjadi peningkatan, berarti ada yang salah dengan alveolusnya. Artinya gasnya yang ada di alveolus tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan hipoksemi atau penurunan dari O2 yang ada di dalam darah. Nah, kalau Vicky rasio beda. Iya, Vicky rasio itu, aku lupa lagi. PC ya, PC. Kita jelasin yang Vicky. Ya, ventilasi perfusi, kayak itu. Belum. Tapi justru aku masih belum baca lagi yang Vicky. Dan tanya aja. Nah, ini pulmonary edema. Jadi, ada cairan di alveolusnya, sehingga yang dari alveolus masuk ke pembuluh darah, dia nggak bisa maksimal ya. Ya, lanjut ya. Pada soal regulasi kardiovaskular yang terjadi pada kasus obesitas. Ini ya, tekanan darahnya turun. Tekanan darahnya turun. Apa yang terjadi kalau tekanan darahnya turun? Ada yang bisa jawab? Ini balik lagi ke baru reseptor yang tadi sih. Ya, betul ya. Sekresi epinefrin oleh medula adrenal. Jadi, kok yang ini? Oh, di sini. Sorry. Jadi, ini baru reseptornya dia teraktivasi. Nggak teraktivasi sih. Stimulasinya menurun karena ada terjadi penurunan tekanan darah. Sehingga parasimpatisnya turun, simpatisnya naik. Simpatis salah satunya efeknya adalah meningkatkan si hormon epinefrin itu ya. Dia akan meningkatkan tekanan darah ya. Oke, salah ya. Lanjut, Nora pergi ke Jogja untuk menemui kasihnya. Mulai suruh jawab, C. Oke. Emang ya? Oh, oh, bukan yang tadi ya. ADH itu untuk ADH itu untuk mempertahankan cairan yang ada untuk tetap di dalam darah. Kalau ANP enggak. Oh, menurunkan tekanan darah ya. Diekskresikan kalau ANP. Oke. Nah, ini. Ya, ANP itu dia kebalikannya sama ADH. Jadi benar, ADH itu dia itu mempertahankan cairan dan garam untuk tetap di dalam pembuluh darah. Sedangkan kalau ANP dia keluar, diekspresikan ke urin. Kerjanya sama-sama di ginjal.
Itu tadi ada yang baca lewat aku ya. Nah, kita lanjut ke yang mana sih tadi? Ini ya. Oh ini. Iya kemoreseptor ya bener. Gampang aja karena CO2, CO2-nya meningkat, O2-nya turun. Ya kalau nggak reseptor kan kemoreseptor kan. Eh, ya walaupun stres sama reseptor juga bisa. Tapi kan ya maksudnya yang sering dibahas juga cuma dua itu. Kalau nggak reseptor, kemoreseptor. CO2-nya meningkat, berarti H2, H plusnya meningkat, CO2 plusnya, CO2-nya juga bisa langsung mengaktifkan dari kemoreseptor itu. Orang ngapel, oh iya, kenapa sih orang? Oke. Oh, Ziva lagi. Wah, Ziva ini yang tadi ya? Iya betul, hipoxia. Agak kan gitu ya. Ini gambar ya. Atau di alveolar, yang kecil di arteri. Kayak gitu. Nah, normalnya di antara 5 sampai 15 mg. Ini yang tadi ya, tekanan darahnya turun, diekspresikan epinefrin. Sebenarnya, Fadel, 20 tahun, IGD, tekanan darahnya 90 per 60. Nah, 90 per 60 ini tinggi apa rendah? Rendah ya. Rendah, terus juga ada hemorrhage. Berarti baru reseptornya bakalan yang ya ya, gampang lah. Ada malas typing juga kan. Oke, yang oh ya, tingkatan sial baru reseptor. Lanjut, seorang laki-laki 8 tahun, ibunya 8 tahun, ibunya pingsan, anamnesis 2 hari, anak sering BAK. 1 hari anak ini bertambah lemah, mulut bau keton. Ini Zara nggak salah ini, Po. Nggak salah info. Ini kayaknya lebih ke biokim nggak sih? Jujur aku pas lihat soalnya lah, ada soal ini gitu. Jadi terkaget-kaget. Eh Seingatku, itu justru malah meningkatkan HCO3 ya. Mempercepat pernafasan juga bisa sih sebenarnya. Ya jelas ya asidosis kan, asidosis metabolik. Iya maaf Mas Ar. Iya, ya apa? Tapi jujur aku sangat tidak menguasai. Ya hiperventilasi ya, mempercepat pernafasan. Jawabannya yang di parah. Ya, jawabannya yang di karena eh, dia akan mengimbangkan kompensasi akan mengeluarkan CO2-nya lebih banyak sehingga nanti asidosis metabolik yang terkompensasi itu ditandai dengan PaCO2-nya dia bakalan ikut turun ya. PaCO3-nya masih segini, PaCO2-nya bakalan turun. Sambil pelan-pelan dinaikin dua-duanya HCO3-nya mulai naik dikit-dikit, PaCO2-nya juga naik dikit-dikit. Gitu sih. Seingatku aku ngaparinnya gitu. Jadi antara yang udah terkompensasi sama yang belum, itu dia udah sama-sama rendah atau sama-sama tinggi belum. Kalau udah sama-sama tinggi atau sama-sama rendah berarti udah terkompensasi. Kayak gitu. Dan PaCO2-nya dia kan normalnya 35 sampai 45 kan. Ini dia masih dalam keadaan normal gitu. Harusnya dia ikutan turun untuk kompensasi biar nggak jomplang kayak gitu. Oke, kita lanjut. Seorang wanita berusia 28 tahun, hamil 20 minggu, penyerapan pembuluh darah, volume darahnya meningkat, berarti, berarti, N, N diastolik. N sistolik itu berarti yang tersisa di situ ya, yang tersisa di ventricle. N diastolik tuh, ya, yang, bukan kan? Ya, ya kayak gitu. Intinya dia cardiac output-nya meningkat. Ya, artinya EDV-nya meningkat. Bener, bener yang cek. Oke, seorang pasien laki-laki
berusia 54 tahun, menderita penyakit arteri koronaria diterapi dengan suatu obat yang mengurangi denyut jantung 10%. Apa betul? Tadi aku sambil cek lagi deh, biar nggak tidak salah ya guys. Ya, preload EDV. Oh iya benar. Ya preload EDV, preload EDV, ESV yang afterload. Ya kembali kembali. Sorry, sorry. Oke lanjut. Eh jadi jantungnya turun, tapi stroke volumenya nggak turun. Padahal cardiac out, ya aku bahas nyebut cardiac out. Cardiac output sama dengan heart rate kali stroke volume. Jadi kalau jantungnya turun, stroke volume tetap, yang turun apa gitu. Ya MAP di perifer ya, saya langsung jawab cardiac output aja juga bisa gitu, tanpa melihat kalimat keduanya. Ya benar. Ya ini ya cardiac output sama dengan stroke volume heart rate. Ya, ini dia bilang mean arterial pressure-nya dia turun. Padahal mean arterial pressure sama dengan cardiac output kali TPR. Karena TPR kan juga nggak ngaruh gitu. Sedangkan cardiac output sama dengan stroke volume kali heart rate. Balik lagi ke rumus ini gitu. Dimana kalau dia bilang heart rate-nya turun 10%, ya pasti PA-nya turun 10%. Cardiac output-nya turun 10%. Oke, ini lagi. Kalau EKG aku biasanya pakai video di YouTube sih, guys. Ini aku kasih videonya di sini juga. Bisa nyetel ya? Semoga bisa. Tadi pertanyaan apa? Di septum interventricular. Oke. Bener banget, Iva. Wah, banget, guys. Kita percaya Ziva aja ya, guys. Jangan deh. The cardiac conduction system consists of the following components: the sinoatrial node, or SA, Tapi suara dari videonya masuk gak sih ke sana? located in the right atrium, the entrance of the superior vena cava. Masuk. This is the natural pacemaker of the heart. It initiates all heartbeat and determines heartbeat. Electrical impulses from the SA node spread throughout the atria, stimulate them to contract. The atrioventricular node, or AV node, located on the other side of the right atrium, near the AV valve. The AV node serves Aku as gak the sebutin ya. electrical gateway to the ventricles. Electrical signals spread throughout the atria and cause them to depolarize. This is represented by the P wave on the ECG. Nah, ini gelombang P. Atrial contraction, or atrial systole, starts about 100 milliseconds after the P wave begins. Nah, setelah The P, PQ segment represents the time the signals travel from the SA nodes to the AV node. nah dari SA ke AV itu namanya segmen PQ. Dan ini perlu diperhatikan bahwa dia bukan kontraksi dari jantungnya, cuman eh, ini ya apa conducting system ya, atau apa istilahnya, persarafannya gitu. Jalur impulsnya menjalar itu
P itu tadi ketika ada sampai di SA node, kemudian PQ itu ketika dia menyebar terus sampai AV. AV node. Internetnya. The QRS complex marks the firing of the AV node, represents ventricular depolarization. Q wave corresponds to depolarization of the interventricular septum. R Nah, nah, ketemu ya jawabannya. Jadi Q itu di interventricular. Jadi P tadi di SA, menjalar ke AV, PQ, terus di interventricularnya Q. Terus dia balik ke wave atas. by depolarization main mass of the ventricles. Nah, ventricle itu ketika dipolarisasi dia bentuk gelombang R. Q itu ketika di septum, terus R-nya ketika di ventricle-nya udah nyebar. S wave Kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi YouTube ya. Nah, ini jawabannya jadi yang Q ya, yang E. Mantap, gacor. Oke, selesai. Ini referensi ya, kayak Ostanzo biasanya aku. Soalnya kalau udah deket-deket UB ya sama, aku juga belajarnya dari PPT dosen aja, sama soal-soal cutting. Biasanya soal tahun kemarin tuh beneran mirip sama soal Anko gitu, jadi lumayan gacor. Padahal padahal nggak baik ya guys. Nanti ya, bukan contoh yang baik. Tapi baiknya kalian eh lihat PPT dosen kan, buat tahu tema-temanya apa aja sih yang dipelajarin gitu. Terus dari situ baru misalnya nggak paham cari media yang lain. Misalnya tadi kalau Visio aku YouTube biasanya pakai Alila, atau kalau buku pakai Ekostan suka, soalnya lebih lebih mudah dipahami. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau aku nggak tahu pertanyaannya, tak cari dulu ya guys. Harap maklum. Nah, terima kasih banyak Mas R. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin soal-soal yang masih dibingungin, boleh ditanyakan. Hmm, kami kasih waktu sampai jam 20.45 ya. Oh, tadi yang tanya Veki, sebacaku ini ketika dia terjadi mismatch, artinya antara ventilasi dan perfusi itu nggak seimbang ya. Artinya paru-paru itu dia tidak bisa menghantarkan dengan maksimal oksigen dari paru-paru, dari atau dari alveolus ke
dalam darah. Jadi mungkin mungkin sama aja, sama kayak Becky mismatch ya, yang tadi ya. Sama konfirmasi lagi yang tadi EDV itu ya, benar tadi. EDV sama dengan preload, yang afterload yang S. Oke, mungkin ada yang mau ditanya lagi, guys. Kalau nggak ada, nggak apa-apa nanti PC-PC atau DM, nggak apa-apa. BTW kalian UB-nya kapan deh? Aku belum lihat jadwal. Atau sama kita sama-sama hari Senin? Oh, Senin. Oke, mantap. Kalau untuk UB-nya Coach Traver siang, Senin. Oh, Senin siang. Iya, Oke, Mas. semangat bro. Bisa, bisa pasti Siap, bisa. Mas. Terima kasih banyak, Mas. Baik, mungkin dari teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan lagi untuk Mas R dan juga Mas Hansan. Terima kasih banyak udah mengisi tentiran pada malam hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita menutup sesi tentiran ujian blok pada malam hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita dapat tadi ilmunya bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Berdoa mungkin dimulai. Berdoa selesai. Uh, Mungkin teman-teman boleh hidupkan kameranya. Kita akan lakuin sesi foto untuk uh, Mas Sansan mungkin tadi udah off cam, boleh on cam lagi. Wait, bentar. Baik, mungkin boleh C1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Udah join pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya semuanya. Semoga UB-nya lolos semua ya. 2.2, amin. Mungkin boleh left. Dan untuk Mas Sansan dan Mas R, terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin saya tutup sentiran pada malam hari ini dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, guys. Apa tuh? Oh, kawul. Oh, anjir, kawul.